Ini dua kali. Tiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidat Ardiansyah, absen 2, selaku moderator dari kelompok 5. Kelompok 5 silakan diambil. Baik, ini kami akan mempresentasikan tentang buku cerita anak tentang ayah apa itu ngaben. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Aidanas Morokodi, absen 24. Perkenalkan, nama saya Kevin yang mengawali bersama nomor absen 16. Perkenalkan, saya Tiara Syafa Sakina, absen 20. Perkenalkan, saya Rani Jadana, absen 5. Pertama adalah terbuka. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Dan ngaben adalah salah satu tradisi yang berasal dari Indonesia, yaitu tradisi pembakaran jenazah umat Hindu di Bali yang mengajarkan rasa hormat, kebersamaan, dan spiritualitas. Namun sayangnya, minat baca masyarakat Indonesia mengenai hal ini masih sangat kecil. UNESCO menyebutkan bahwa minat baca aktif masyarakat Indonesia dikatakan hanya sekitar 0,001%. Karena itu, buku-buku cerita anak bertema budaya seperti ngaben bisa menjadi media efektif untuk mengajarkan tradisi sejak dini dan mendorong minat baca. Selanjutnya, sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai ngaben. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat tenaga sarira atau jasmani agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca maha berat di alam hidup atau 5 unsur pembentuk tubuh seperti tanah, air, api, udara, dan ether atau langit. Bentuk dan deskripsi buku. Buku kami berukuran 20 x 20 cm. Judul adalah dengan ilustrasi cerah yang nama oleh anak. Melalui dialog ayah dan anak, buku ini menjelaskan tradisi ngaben yang secara sederhana. Warna yang cerah membuat buku ini menjadi benar. Unggulan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak, memberikan pengetahuan kepada anak tentang upacara ngaben, meningkatkan kemampuan literasi anak. Selanjutnya ada perencanaan mulai dari tanggal 6 sampai 12 September. Kami menghubung Mbak dibuka. Selanjutnya ada pelaksanaan. Nah ini proses kreatif. Aku bisa harus ini kalau ini namanya apa? Sketsa apa? Kalau atlet beda. Tapi zaman dulu kan kalau kasar itu cuma sketch, kalau halus itu baru sketch. Ya. Kalau zaman dulu, makanya kalau ada sekarang perubahan zaman di Indonesia kan menjadi kasar dan halus. Kamaton itu. Saya nggak pernah membaca yang harus dan Nah itu. clean up ya, seperti clean up. Up. Dan kalau nggak itu diterjemahkan, tak pikir nggak perlu. Umumnya ini. Umumnya. Ya lanjut.
fotokopi berupa dummy ini juga konsultasikan sebelum mencetak final. Selanjutnya ada informasi terkait proses produksinya. Pertama tentang naskah. Pertama kami menentukan temanya apa dulu. Setelah itu kami membuat alur cerita. Setelah semua itu terbuat, kami menentukan nama tokoh, latar, tempat, dan latar waktu. Setelah semua itu selesai, kami melakukan konsultasi dan melakukan beberapa revisi. Pertama, kami menambahkan alur cerita. Lalu revisi kedua terjadi perubahan nama tokoh, alur yang disesuaikan dengan kata yang ada di bawah. Kedua, membuat sketsa kasar menggunakan komposisi, karakter, latar belakang, dan perspektif dan halaman. Juga, menentukan area halaman yang akan diisi oleh teks atau dialog. 4. Sketsa kasar diharuskan menggunakan nomor buku dan karakter sudah. 5. Menambahkan juga teks dan Sebenarnya kami yaitu membuat layout di Corel dengan mengikuti penataan halaman pada gambar sketsa kasar. Yang kedua, mengganti ukuran asli dengan ukuran skala. Yang ketiga, memastikan layout semua halaman presisi agar bisa dicetak bolak-balik. Yang keempat, melakukan print dan menata dummy sebagaimana bentuk buku jika nanti dicetak. Kalau menyiapkan layout dan menentukan rencana. 2. Mengaplikasikan placeholder. 3. Menambahkan shading, menambahkan highlight di area yang terkena cahaya langsung. 5. Konsultasi dan revisi. Selanjutnya ada layout. Yang pertama, menentukan letak teks dan penataan halaman untuk proofing dan cetak menggunakan panduan pada dummy. Yang kedua, mengatur margin untuk menghindari terpotongnya teks atau objek saat mencetak. Yang ketiga, melakukan proofing untuk memastikan ukuran font cukup dan terbaca. Selanjutnya yaitu proofing design, yaitu pertama dengan mengecilkan desain ke skala 66,75%. Yang kedua, mengekspor file ke PDF dengan ukuran skala. Yang ketiga, print PDF pada ukuran 100%. Yang keempat, memotong halaman sesuai ukuran skala. Yang kelima, menyusun halaman dan membuat dummy buku. Yang keenam, mengecek layout, urutan dan tampilan isi. Yang ketujuh, melakukan konsultasi dan revisi. Selanjutnya yaitu proses cetak. Next. Nanti kita bahas di kelas aja. Jadi terus tes bukan dapatmu mau itu kan per bijinya 12.500, mau cetaknya 5.000. Tahu orang aku mau cetak masalah ya. Next saya mau ngomong kelas ya. Berarti ya kamu ya. Terus ya. Selanjutnya adalah pembagian tugas. Kita ada salah dan kalau seperti ini, petugas membuat sketsa karakter, ilustrasi option, coloring dan shooting, lalu materi PPT dan membuat desain grafis. Lalu pembacaannya otomatis. Punya sketsa kita dan software yang digunakan sederhana. Yang kedua ada Geva yang halaman seperti ini ditugas untuk membuat naskah, skala karakter dan penganimasian digital di Android. dalam bulan saya cuma sering not responsif. Yang ketiga ada dia sendiri yang bertugas membuat ilustrasi background, coloring background, layout buku, dan menyiapkan materi presentasi. Untuk membuat coloring sendiri, Yanti beberapa kali sakit sehingga banyak job desk yang tertunda, lalu software yang digunakan seringkali error. Dan terakhir ada Aidan yang bertugas membuat naskah, option untuk media promosi, dan mendesain website dan juga blog, lalu tipografi judul, materi PPT, dan teks script Android. Untuk pertanyaan saya sendiri yaitu seringnya aplikasi atas coding dan juga terkadang bahkan pada limit itu tidak mau bekerja.
yaitu Corel untuk layout, Adobe Illustrator untuk mendesain poster, Display untuk ilustrasi, Adobe Animate untuk menganimasikan bentuk digital, Adobe Photoshop untuk mock-up dan poster, dan Canva untuk sebagai referensi font yang nantinya akan di layout di Corel. Untuk ini yang pertama adalah sebagai media presentasi, lalu presentasinya berupa naskah, lalu gantungan kunci dan juga Yang kami pelajari dan capai dari PJDL ini yaitu menyelesaikan masalah secara berkelompok dan berkembangnya kemampuan dalam desain, gambar maupun animasi. Oh, lanjut. Pak Budi balik sini. Ada di sini 1, 2, 3, 1. Kalau ini Pak Budi banyak menyelesaikan masalah secara berkelompok dan berkembangnya keterampilan mendesain animasi dan ada yang belum diselesaikan. Jawab. Bisa Pak Budi kasih masukan. Masa lupa? Ayo. Ada yang belum diselesaikan. Ke belakang lagi. Ini sifatnya koreksi minor aja. Minor. Halo. Ada yang malu. Semua. Terus. Bukan. Yang mejanya dangak itu loh. Lo di sini. Ingat toh? Ini biar semuanya tahu. Bukan. Nek. Nah, ini mohon maaf Pak Ji, saya sudah menyampaikan. Saya Joni, Pak Sadi, saya tidak ada. Tapi ternyata nggak perlu ada apa-apa. Ini untuk yang lain. Kalau Tom kamu nggak mau buka, nggak usah konsultasi. Kalau kalian hanya mencari tanda tangan, nggak usah ngomong Pak minta tanda tangan, tak tanda tangani. Untuk semuanya. Pak saya minta untuk konsultasi sama Budi hanya minta tanda tangan, tak tanda tangan. Tapi kamu dapatnya apa? Ini kalau nggak jalan. Cuma kelompok ini effortnya ngerti banget. Semangatnya itu kelompok ini jos. Cuma itu kayaknya Pak Sih mohon maaf ya. Saya sudah kasih info untuk perspektif wilayah dulu. Ya, untuk semuanya juga lain kali. Kalau memang Pak Budi, saya nggak butuh konsultasi, saya cuma butuh tanda tangan. Tak jadi. Aku tambah kayak enak mikir. Konsultasi mikir dengan berbagai macam jenis gambar loh. Kita mikir. Ingat loh? Pembelajaran 2 kali kita ketemu. Oke, minor aja lah. Ini untuk pembelajaran semuanya. Kalau konsultasi singkatan. Ya, kalau misalnya Pak, saya hanya minta tantangan di otaknya. Oke, untuk kelompok itu keren. Effortnya luar biasa. Effortnya boleh. Usaha semangatnya itu betul-betul dari mulai yang ya, tapi kalau nggak salah ini tanggal kamu lupa aja. Karena waktu itu memang PR-nya banyak Pak ini. Kelompok ini mulai awal Pak Budi tahu PR-nya banyak dan kalian bisa menyelesaikan. Alhamdulillah. Tapi kalau masalah detail siapa? Ini dunia digital. Karya kalian bagus.
Makanya aku gak ngomong cetakan. Tak ngomong ngono gini kelas. Aku yang ngomong cetakan entek gawe aku tok ngene. Kuliah gak guna. Engko ngomong kelas. Sepisan mana lek gelem, lek gak gelem yo gak apa-apa. Apa ini ikuti Pak? Oke, nggak mau ya oke. Dunia digital bisa kalian mulai dengan PO, pre-order. Setelah dapat order, sekiranya cukup dulu yang itu yang harus kalian lakukan semuanya. Laku kalian itu medol. Kalian laku. Wah, balik coba deh. Cuma kalau kamu cetak segitu, gak kira soge, miskin ya kamu. Siapa mau beli? Sekarang digital karena Jakarta kari download. Saya pecinta buku Pak. Ya. Kemudian karena seorang tulis ini ada lomba desain logo yang kita itu. Karena kalian ini kelompok ini sudah memulai awali mencari referensi dengan Bali. Ini adalah logo tentang Denpasar. Karena kalian sudah beberapa bulan ini untuk Bali kan kita bisa membuat logo yang bisa sehati dengan permintaan. Melok lomba itu bukan untuk mencari kemenangan. Kalian ketika lomba nanti kalian share, kalian akan banyak teman-teman kalian yang bisa memfrekuensi semuanya ya, bukan untuk kemenangan. Lek misalnya menang, alhamdulillah. Ojo lali Pak Musti, Pak Haji, itu oke itu kayak. Lo aja kali gula. Itu toh, itu lomba semuanya ini banyak kompetensi. Banyak lomba-lomba yang kayaknya itu dibutuhkan adalah ide-ide dari kalian. Pak Budi nggak turun, Pak Budi terlalu turun jauh, 54 ke 16 tahun. Kamu turun. Ya, banyak lomba-lomba yang sekarang itu secara visual dibutuhkan komunikasi gambar. Ya yang gambar kalian ini. Benar, ya, ikut lomba. Effortnya tetap dipertahankan. Terus kalau dikasih masukan dirubah ya. Terus itu si Jos ini PR-nya banyak Pak yang kelompok ini Pak. Kayaknya gitu ya. Sampai jadi seperti ini luar biasa. Aku roh benar ini. PR pakai menyampaikan bosin aja. Harus api itu langsung kita berdoa. Kalau untuk proposis itu juga itu mana banyak kami semua. Pagi itu, desa tempat Yoga tinggal terasa berbeda. Angin berhembus pelan dan banyak orang datang ke rumah Yoga membawa bunga serta makanan untuk sesajen. Ketika Yoga bangun tidur, ia terkejut melihat banyak orang memenuhi rumahnya. Di ruang tamu, ibunya duduk bersama Pandita dan para saudara. Wajah mereka tampak sedih. Ayah, kenapa hari ini ramai sekali? Kenapa semua saudara datang ke rumah kita? Yoga, kakekmu meninggal tadi malam karena sakit. Hari ini kita berkumpul untuk mempersiapkan upacara ngaben. Lalu, kita harus apakan kakek ya? Tenang nak, kamu mandi dulu, nanti ayah jelaskan semuanya. Setelah mandi, Yoga kembali menghampiri ayahnya. Ya, tadi ayah bilang mau mengadakan upacara ngaben. Ngaben itu apa? Ngaben adalah upacara penting di Bali untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam suci. Kenapa harus dibakar ya? Kasihan kakek, nanti
nanti panas. Api itu tidak menyakiti, nah. Api justru membantu roh naik ke langit. Itu tanda bahwa kita menghormati orang tua yang telah pergi. Keesokan harinya, warga desa datang membantu membuat keranda dan menyiapkan sesajen penuh warna. Kamu bisa memanfaatkan itu. Hari berikutnya, jenazah kakek dimandikan dengan air suci. Yoga memandanginya sambil memegang setangkai bunga Kamboja. Kan kayak anak ego internal. Presentasi dari kelompok 5 sudah selesai. Silakan ditutup. Nah.